Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, warga Jemaat GKE dimanapun berada. Saya Pendeta Prits Rumpas yang melayani di Resort GKE Nangabulik. Mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, sebelum kita melangsungkan kegiatan kita di sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagaimana sesuai dengan almanak nats gereja kita, yakni dari kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 23 sampai 28 yang saya bacakan demikian. Selanjutnya, di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain. Sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerup-kerup itu dilapisinya dengan emas. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kembali kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan yang menghidangkan firman ini. Ini kami anak-anak-Mu menyiapkan hati dan pikiran kami menyambutnya. Berfirmanlah bagi kami dengan leluasa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Salomo sebagaimana oleh Allah ia diperintahkan membangun bait Allah yang luar biasa. Dengan terperinci ia membangunnya, dan saudara-saudara sebagaimana pada bacaan kita di bagian awal kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ini menginformasi kepada kita bagaimana rincian, ukuran, dan hal-hal yang ada di dalamnya begitu luar biasa. Dan pada akhirnya bangunan itu terselesaikan oleh Salomo. Ada bagian yang menarik Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam nats yang kita baca ini, di mana dari ayat 23 sampai 28 ini Salomo mengajak umat Israel untuk melihat lebih dalam lagi akan keberadaan bait Allah di dalam kehidupan kepercayaan mereka, dengan ditempatkannya 2 buah kerup sebagai simbol atau lambang keberhadiran Allah. Jadi bukan hanya sekedar Allah itu ada, tapi juga sesungguhnya adalah keberhadirannya yang selalu, dan itu harus menjadi sebuah pengakuan di dalam kehidupan umat Israel. Tentu saudara-saudara, pekerjaan ini tidak hanya dilandasi dengan hikmat, dengan pengetahuan secara kemanusiaan, tapi juga dengan iman, sebab bait itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Pelajaran yang penting yang dapat kita lihat dari sana sesungguhnya saudara-saudara, bahwa Salomo memberikan pelajaran tentang ketaatan dan kepatuhan akan rencana Allah. Ia membangun bait tersebut dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Ia menunjukkan pentingnya pengabdian kepada Tuhan. Ini hal yang luar biasa
untuk selalu diingat oleh kita. Sebab keindahan rumah tempat ibadah seharusnya berbanding lurus dengan rasa bakti, rasa pengagungan kita yang selalu hadir dalam hidup kerohanian kita. Sebab tidak ada yang salah dengan rumah ibadat atau tempat ibadat yang baik, namun saya percaya bahwa sia-sia rasanya jika tidak diikuti dengan kehidupan rohani yang baik. Rumah ibadah adalah sarana pertumbuhan rohani umat. Hal itu berarti bahwa tidak hanya raga yang datang, tapi juga jiwa manusia harus dibangun. Itulah fungsi utama rumah ibadah. Ada rasa hormat, ada rasa takut, ada rasa ketaatan, ketekunan, dan kesungguh-sungguhan ketika memasuki bait di mana tempat kita beribadah. Saudara-saudara, korelasi ini juga dapat dilihat oleh kita dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab menurut Rasul Paulus, kekudusan itu bukan saja berkaitan dengan bendawi, tapi menunjuk kepada umat Allah yang sejati, yang dipelihara oleh Tuhan dari segala kefasikan dan penghakiman. Bait Allah adalah lambang persekutuan orang-orang yang kudus, umat Allah yang sejati. Kekudusan harus berkait dengan keberhadiran Allah. Sebagaimana kehadiran Allah di dalam baitnya yang menguduskan tempat itu dan mereka yang melayani di dalamnya, demikian pula saudara-saudara keberhadiran Allah di tengah kumpulan orang-orang yang percaya. Juga dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20 menyatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi setiap orang adalah anggota bait Allah atau kumpulan orang percaya yang diajak terus kita menjaga, memperhatikan diri supaya kita tidak berlebihan dalam mengagumi atau mengagungkan seseorang. Dalam hal ini pemimpin mereka, pemimpin kita yang melayani atau hamba Tuhan lainnya. Tuhanlah, saudara-saudara, yang harus di atas segala-galanya. Jauhkanlah sikap favoritisme yang berlebihan, sebab itu bisa menghalangi kita di dalam kita memelihara hidup percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya Kau menguatkan kami melakukannya. Terima kasih atas waktu juga yang disediakan bagi kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.